Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Regional SPD. Kali ini kita akan membahas materi matematika wajib kelas 11 SMA, yaitu tentang limit di bagian pertama. Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah 3.7, menjelaskan limit fungsi aljabar, yaitu fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Sedang untuk KD 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Definisi atau pengertian dari suatu limit. Suatu fungsi Y sama dengan fx didefinisikan untuk X di sekitar A, maka limit X mendekati A dari fungsi fx sama dengan L, jika dan hanya jika limit fx untuk X mendekati A dari kiri, dan limit fx untuk X mendekati A dari kanan juga sama dengan L. A negatif artinya didekatkan dari kiri sebelum A, sedang A positif artinya didekatkan dari kanan yaitu setelah A. Agar lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama. Fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2 dengan daerah asal x di mana x elemen real dan x tidak sama dengan 2. Hitunglah nilai limit fx untuk x mendekati 2, yaitu limit x kuadrat min 4 per x min 2 untuk x mendekati 2 dengan cara menghitung nilai-nilai fungsi di sekitar x sama dengan 2. Jawabnya adalah, kita perhatikan, kita akan menghitung nilai x di sekitar 2. Kita cermati tabel berikut. X sama dengan 2. Tadi di atas kita sudah pelajari bahwa nilai kiri, limit kiri dan nilai limit kanannya adalah sama, maka dia dikatakan mempunyai limit. Berarti kita menghitung sebelum 2, limit kiri, kita ambil misal 1,7. Kita masukkan ke fx, ke x kuadrat min 4, x min 2, hasilnya 3,8. Kita masukkan X 1,8 menghasilkan 3,8. Kita masukkan X 1,99 menghasilkan 3,99. Kita masukkan X 1,999 menghasilkan 3,99. Artinya apa? Semakin X menuju 2 dari kiri, akan menghasilkan X semakin mendekati 4. Sekarang kita lihat untuk yang limit kanan. X didekatkan dari kanan. Artinya setelah 2, kita ambil 2,2. Menghasilkan 4,2. Kita ambil 2,1 menghasilkan 4,1. Kita ambil 2,01 menghasilkan 4,01. Kita ambil 2,001 menghasilkan 4,001. Artinya apa? Semakin ke kiri menuju 2, nilainya juga semakin dekat dengan 4. Maka di sini dikatakan, berdasar tabel di atas, terlihat untuk X mendekati 2, maka nilai L semakin mendekati 4. Baik itu dari kiri sebelum 2, ataupun dari kanan setelah 2. Yang berarti limit untuk fx X mendekati 2 adalah sama dengan 4. Cara lain untuk menyelesaikan ini adalah dengan memfaktorkan. Kita perhatikan bagaimana cara kita memfaktorkan. Limit fx X mendekati 2, fx-nya adalah x kuadrat min 4 per x min 2. Langkah awal 2 kita masukkan untuk menggantikan x, pakai substitusi ini namanya. Berarti 2 kuadrat, X-nya ini juga diganti 2,
menghasilkan 4 min 4 per 2 min 2 sama dengan 0 per 0. Nah, bilangan 0 per 0 ini disebut dengan bilangan tak tentu. Sedang limit tidak boleh menghasilkan bilangan tak tentu. Maka ini 0 per 0 bukanlah jawab. Solusinya bagaimana? Kita faktorkan. X kuadrat min 4 kita faktorkan menjadi X min 2 kali X plus 2. X min 2 dibagi X min 2 1, sehingga tersisa limit X plus 2, X mendekati 2. Di X min 2 dibagi X min 2 1. Baru X ini, X2 kita masukkan, menghasilkan 2 plus 2 sama dengan 4. Berarti limit X kuadrat min 4 per X min 2, X mendekati 2 sama dengan 4. Berikutnya adalah contoh kedua. Limit X kuadrat plus 2X min 1, X mendekati 2. Ini sama dengan, kita masukkan 2 kuadrat, 2 kali 2, min 1, 4 ditambah 4 min 1 sama dengan 7. Karena 7 bukan bilangan tak tentu, maka limit ini menghasilkan sama dengan 7. Berikutnya adalah contoh 3. Limit fx, x mendekati 2 untuk fungsi fx sama dengan 2x untuk x lebih dari sama dengan 2, sama dengan 2 untuk x kurang dari 2. Ini yang disebut dengan fungsi bersusun. Jadi nanti untuk X lebih dari sama dengan 2, mulai 2 ke kanan, nilainya adalah 2X. Sedang sebelum 2 ke kiri, nilainya sama dengan 2. Kita cermati, ini berarti untuk X sama dengan 2, ini kalau X kita masukkan 2, 2 kali 2, 4. Sedang kalau kita masukkan ini sebelum 2 kurang dari 2, maka X sama dengan 2. Ini yang disebut dengan limit kiri. Penjelasannya adalah kita lihat tabel berikut. 2 jika didekatkan dari kiri, berarti sebelum 2, misal kita ambil 1, maka nilainya adalah sama dengan 2. Ini. Untuk X kurang dari 2 berarti 2 ke kiri nilainya selalu 2. Ini namanya fungsi konstan yang sama dengan 2. Jadi selalu nilainya 2. Maka limit kirinya adalah 2. Sedang kalau kita ambil setelah 2, ini X lebih dari sama dengan 2. Berarti kita ambil dari kanan. Misal kita mulai dari 3. Ikut pada fungsi sama dengan 2X. Berarti 3 kali 2, 6. 2,5 kali 2, 5. 2,01 kali 2, 4,02. 2,001 kali 2, 4,002. 0,0001 kali 2, 4,0002. Semakin dia mendekati 2, nilainya semakin dekat 4. Maka 4 ini dikatakan sebagai limit kanannya. Kita cermati di sana, 2 dan 4 tidak sama. Berarti limit kiri dan limit kanannya adalah berbeda, maka fungsi ini dikatakan tidak mempunyai nilai limit. Berikutnya adalah contoh keempat. Fungsi bersusun lagi. Nilai limit fx, x mendekati 0 untuk fungsi fx sama dengan x, untuk X lebih dari sama dengan 0, sama dengan min X untuk X kurang dari 0. Kita lihat tabel berikut, acuannya adalah 0, limit kiri kita ambil sebelum 0, nanti limit kanan kita ambil setelah 0. Sebelum 0 kita ambil misal min 1. Karena di sana fungsinya min X, berarti min 1 sama dengan 1. Kita ambil min 0,5. Masuk min 0,5 sama dengan 0,5. Dan seterusnya. Kita lihat di sana
Kalau kita isi min 0,001, hasilnya 0,001. Artinya apa? Semakin dekat 0, nilainya juga semakin dekat sama dengan 0. Sekarang kita ambil untuk limit kanan. Mulai dari kanan setelah 0. Ini, X lebih dari sama dengan 0. Kita ambil misal 1. Karena fx sama dengan X. Berarti kalau X-nya 1, maka fx-nya, F1-nya juga 1. Kalau X-nya kita ganti setengah, maka F setengahnya juga sama dengan setengah. Terus menuju 0. Kalau kita ambil X-nya 0,001, maka F-nya juga 0,001. Semakin menuju 0, nilainya juga semakin sama dengan 0. Artinya apa? Limit kiri sama dengan limit kanan, yaitu sama dengan 0. Karena limit kanan dan limit kiri sama mendekati 0, maka nilai limitnya adalah 0. Jadi, limit fx untuk x mendekati 0 adalah 0. Untuk contoh yang kelima, limit x kuadrat plus x min 6 per x min 2, x mendekati 2. Coba sekarang 2 kita masukkan. 2 kuadrat, 4, ditambah 2, 6, dikurangi 6 berarti sama dengan 0. Untuk penyebutnya 2 min 2 sama dengan 0. Berarti kalau 2 langsung kita masukkan hasilnya 0 per 0. Itu adalah bilangan tak tentu. Limit tidak boleh menghasilkan bilangan tak tentu. Maka solusinya x kuadrat plus x min 6 kita faktorkan. Menjadi x min 2 kali x plus 3. Per x min 2. Di sana ada x min 2, di penyebut juga ada x min 2, x min 2 dibagi x min 2 1, sehingga di sini akan menghasilkan limit x plus 3 untuk x mendekati 2, baru ini kita masukkan sama dengan 2 plus 3 sama dengan 5. Kemudian ada rumus bantu yang bisa untuk menolong kita dalam menyelesaikan limit. Yang pertama adalah A plus B kuadrat. Artinya A plus B kali A plus B. Ini kalau kita kalikan satu-satu, A kali A menghasilkan A kuadrat. A kali B menghasilkan AB. B kali A menghasilkan AB, B kali B menghasilkan B kuadrat. Sehingga ini sama dengan A kuadrat, ini sama, menjadi 2AB plus B kuadrat. Sehingga A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Yang kedua, A min B kuadrat. Sama dengan A min B kali A min B. Kita kalikan. A kali A kuadrat. A kali min B, min AB. Min B kali A, min AB. Min B kali min B plus B kuadrat. Sehingga sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Berikutnya adalah A plus B kali A min B. Ini sama dengan A kuadrat. A kali min B min AB. B kali A plus AB plus B kali min B min B kuadrat. Mohon maaf, ini mestinya min B kuadrat. Sehingga sama dengan A kuadrat min B kuadrat.
A plus B kali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Demikian materi untuk kali ini. Selamat menuntut ilmu. Semoga tercapai apa yang dicita-citakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.